Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam belajar matematika bersama Pak Dadan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang segi 4 dan segitiga. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini antara lain: pertama, mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, baik itu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, termasuk juga bangun datar segitiga. Yang kedua adalah kalian harus mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4, baik itu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, termasuk bangun segitiga. Adapun materi yang akan kita pelajari di bab ini adalah yang pertama, segi 4 terdiri dari persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Yang kedua, segitiga. Dalam materi segitiga, kita akan mempelajari sifat-sifat segitiga, jenis-jenis segitiga, sudut dalam dan sudut luar segitiga, serta keliling dan luas segitiga. Yang terakhir adalah gabungan bangun datar dan bangun datar tidak beraturan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua bangun datar, yaitu persegi panjang dan persegi. Kita lihat di sini ada gambar persegi panjang. Kita sepakati bahwa sisi yang lebih panjang kita sebut sebagai panjang, sedangkan sisi yang lain kita sebut lebar. Adapun sifat-sifat persegi panjang antara lain memiliki dua pasang sisi yang sejajar sama panjang. Kita lihat di sini, kedua pasang sisi tersebut adalah yang pertama, pasangan sisi panjang yang di sini berada di bawah dan di atas. Ini kita sebut sisi panjang. Kemudian pasangan kedua adalah sisi lebar yang di kanan dan di kiri. Jadi persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua, persegi panjang memiliki sifat bahwa keempat sudutnya itu merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Kita lihat di sini ada 4 buah sudut. Kemudian persegi panjang juga memiliki dua simetri lipat. Ya, bisa kita ambil lipatan pertama, sumbu simetrinya ada di sini. Dan yang kedua, kita ambil horizontalnya. Yang keempat, sifat dari persegi panjang adalah memiliki dua simetri putar, yaitu ketika diputar 180 derajat dia akan kembali menempati bingkainya, juga ketika diputar 360 derajat. Adapun rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sedangkan rumus keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Selanjutnya, bangun datar yang kedua yang kita akan pelajari adalah persegi. Persegi, kita lihat bentuknya. Adapun sifat persegi adalah keempat sisinya sama panjang. Ya, kita lihat di sini ada 4 buah sisi yang panjangnya sama. Kemudian keempat sudutnya juga siku-siku. Kemudian memiliki 4 simetri lipat. Ya, simetri lipat pertama bisa merupakan garis vertikal. Simetri lipat kedua atau sumbu simetri yang kedua adalah berupa garis horizontal. Ketiga adalah garis diagonal. Yang pertama, kemudian yang keempat adalah diagonal yang kedua. Kemudian persegi juga memiliki sifat memiliki 4 simetri putar, yaitu ketika diputar 90 derajat
180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat, maka persegi akan kembali menempati bingkainya. Sedangkan rumus luas persegi bisa kita tulis sebagai L sama dengan S kali S, atau kita tulis L sama dengan S pangkat 2. Sedangkan rumus keliling adalah K sama dengan 4 kali S. S itu adalah panjang sisi persegi. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi persegi panjang dan persegi. Contoh soal pertama. Diketahui persegi KLMN memiliki diagonal KM dan LN yang berpotongan di titik O. Jika panjang KO adalah 7 cm, tentukan panjang MO, panjang LO, panjang LN, dan besar sudut KLO. Besar sudut KLO. Baik, sekarang kita lihat pembahasannya. Kita lihat, perhatikan gambar persegi KLMN di bawah ini. Kita ingat bahwa kedua diagonal persegi, yaitu KM dan LN, itu berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Dengan demikian, maka panjang MO itu akan sama dengan panjang KO, yang artinya panjang MO adalah 7 cm. Kemudian panjang LO juga akan sama dengan panjang KO, yaitu 7 cm. Yang ketiga, panjang LN itu sama dengan 2 kali panjang LO, karena LO dengan NO itu sama panjang, sehingga panjang LN itu 2 kali 7, 14 cm. Kemudian kita ingat juga bahwa persegi memiliki sifat diagonal-diagonalnya membagi keempat sudutnya menjadi 2 sama besar. LN merupakan diagonal persegi KLMN dan sudut KLM merupakan sudut persegi KLMN, sehingga diagonal LN membagi sudut KLM menjadi 2 bagian sama besar. Adapun sudut-sudut persegi seperti sifatnya bahwa besar sudut persegi itu 90 derajat, masing-masing 90 derajat, sehingga besar sudut KLO di sini itu adalah sama dengan besar sudut KLN, yang berarti sama dengan besar sudut MLN, yang berarti besarnya adalah setengah dari sudut KLM atau setengah dari 90 derajat, yaitu 45 derajat. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Perhatikan soal berikut. Luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi yang panjang sisinya 12 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 8 cm, tentukan A. Panjang persegi panjang, B. Keliling persegi panjang. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan informasi dari soal, kita ketahui bahwa luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Kita substitusikan, berarti P dikali L itu sama dengan S pangkat 2. Atau P dikali 8 sama dengan 12 kuadrat. Kita peroleh 8P sama dengan 144. Sehingga kita peroleh P 144 dibagi 8 sama dengan 18. Jadi panjang persegi panjang adalah 18 cm. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Diketahui juga bahwa
keliling itu mempunyai rumus 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita substitusikan 2 dikali 18 tambah 8 diperoleh 2 kali 26, sehingga kita peroleh kelilingnya 52. Jadi keliling persegi panjang adalah 52 cm. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Bu Ana mempunyai sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 32 meter dan lebar 22 meter. Bu Ana ingin menanam pohon di sekeliling pekarangannya. Jarak antar pohon yang satu dengan pohon yang lainnya 1,5 meter. Tentukan A. Keliling pekarangan, B. Banyak pohon yang dibutuhkan Bu Ana. Baik, kita lihat pembahasannya. Berdasarkan informasi bahwa pekarangan berbentuk persegi panjang, yang artinya K sama dengan 2 kali P tambah L, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar, 2 dikali 32 ditambah 22, kita peroleh 2 kali 54 dengan hasil 108. Artinya keliling pekarangan Bu Ana adalah 108 meter. Lanjut dengan pertanyaan kedua. Berapakah banyak pohon yang diperlukan oleh Ibu Ana? Kita lihat bahwa banyak pohon dapat dirumuskan dengan keliling pekarangan dibagi jarak antar pohon, atau 108 dibagi 1,5 diperoleh 72. Jadi banyak pohon yang dibutuhkan oleh Bu Ana adalah 72 pohon. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping ini. Jika EF 13 cm dan luas daerah yang diarsir 58 cm persegi, tentukan luas daerah yang tidak diarsir. Jadi ini ada 2 buah bangun datar, ada 1 persegi panjang dan 1 buah persegi yang saling beririsan. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan gambar di samping bisa diperoleh bahwa luas daerah yang tidak diarsir itu merupakan hasil dari luas ABCD, persegi ABCD ditambah luas persegi panjang EFGH dikurangi 2 luas daerah yang diarsir. Yang kita substitusi diperoleh 12 kali 12 ditambah 13 kali 7 dikurang 2 kali 58. Hasilnya adalah 144 ditambah 91 dikurangi 116 sehingga diperoleh 119. Artinya luas daerah yang tidak diarsir adalah 119 cm persegi. Demikian pembahasan materi tentang persegi panjang dan persegi. Untuk lebih memahami lagi materi tentang ini, silakan kalian kerjakan soal-soal latihan yang sudah disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pasti kerjakan soal latihan yang sudah disiapkan, kemudian manfaatkan berbagai literatur, baik itu dari buku maupun dari internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu, tuliskan jawaban berikut caranya secara lengkap di lembaran kertas. Boleh juga kalian ketik. Kemudian kalian foto hasil pekerjaan kalian, jangan lupa dilengkapi dengan nama dan kelas pada bagian halaman depannya. Kemudian simpan dalam jenis file JPEG. Beri nama filenya, contohnya seperti ini, 7G ahmadhilmifirdaus.jpg. Setelah itu kirimkan file hasil pekerjaan melalui email ke alamat dakar.med@gmail.com. Jangan lupa pengumpulan tugas terakhir selambat-lambatnya tanggal 21 Maret 2020. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi dalam materi selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.